pagi. Ada Pak Edwin, selamat pagi. Pak Chandra, selamat pagi. Untuk teman-teman yang lain yang belum kenal, perkenalkan nama saya Taufik. Saya teman seangkatan Mas Noel. Saya mahasiswa S2 STPI yang saat ini sedang mengerjakan tesis. Pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang kejujuran sesuai tema besarnya. Di mana pagi hari ini kita akan bahas tentang jujur di hadapan Tuhan. Ayat bacaan kita pagi ini adalah Matius 5 ayat 16. Sebuah ayat yang indah yang selalu dijadikan patokan bagi pendeta, pemimpin rohani maupun semua orang-orang Kristen. Saya bacakan Matius 5 ayat 16. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Menurut saya ayat ini adalah salah satu ayat dalam Alkitab yang sering salah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh orang percaya, terutama pemimpin-pemimpin rohani. Pagi ini kita akan belajar bersama-sama. Kita akan kupas ayat ini ya, supaya di kemudian hari kita tidak salah menerapkan ayat ini. Kita mulai saja. Kesalahan yang pertama dalam menerapkan ayat ini adalah menganggapmu pada ayat ini berlaku untuk satu orang. Saya ulangi, kesalahan yang pertama dalam penerapan ayat ini adalah menganggap katamu pada terangmu pada ayat ini berlaku untuk satu orang. Katamu dan kamu pada Matius 5 ayat 16, hendaknya terang bercahaya, maupun pada ayat sebelumnya Matius 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia. Keduanya memakai kata ganti orang kedua jamak. Di sini semua sudah ambil mata kuliah Yunani dasar kan ya. Jadi kata ganti orang kedua jamak ini artinya kamu di sini bukan ditujukan pada satu orang. Kamu di sini merujuk pada orang banyak, pada komunitas, bisa gereja, bisa persekutuan orang-orang ataupun perkumpulan orang percaya. Jadi yang dimaksud Yesus menjadi terang di sini bukan suatu pribadi, bukan satu orang, bukan masing-masing dari Anda dan pastinya bukan saya. Karena Anda dan saya ini semua punya kekurangan, punya dosa. Jadi kalau Pak Taufik dianggapkan, belum di-share screen, Pak. oh iya, maaf ya, sebentar. Makasih sudah diingatkan Mas Noel. Iya, iya. Screen desktop. Apakah sudah kelihatan? Iya, Pak. Ya, sudah. Ya, Aman, Pak. ya. Ini ayatnya ya, Matius 5 ayat 16. Ya, saya lanjutkan. Jadi kalau saya analogikan kita masing-masing ini seperti sebuah handphone. Handphone itu layarnya terang sekali, jadi bisa menerangi ruangan di sekitarnya. Tapi handphone ini layarnya nggak sempurna, ada depth pixelnya. Jadi kalau lihat gambar yang di kedua gambar ini ada bagian hitam-hitam di bagian bawahnya ya. Jadi cahayanya nggak bisa penuh. Depth pixelnya ini pun tiap orang beda-beda. Ada yang kecil, ada yang besar. Kalau saya mungkin seperti 8 layar lah ya, seperti yang di bagian kanan itu. Nah, tapi yakinlah kalau itu sudah jauh lebih baik daripada ketika saya pertama kali bertobat. Yang mungkin pertama kali saya bertobat mungkin 7/8 saya itu hitam semua gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, dengan kondisi seperti ini kita mengajar, kita naik ke mimbar, kita menjadi pendeta, kita menjadi pemimpin rohani yang dilihat banyak orang. Nah, di sini kita diuji. Kita mau jujur di hadapan manusia atau jujur di hadapan Tuhan. Kita banyak mendengar berita-berita tidak baik. Contohnya, oh pendeta A di Surabaya ternyata KDRT. Oh pendeta B di Jakarta ternyata main perempuan. Oh pendeta C ternyata korupsi duit jemaat. Banyak sekali berita-berita seperti itu saat ini ya. Jadi kita tinggal googling aja, gampang sekali kita dapatkan soal hamba-hamba Tuhan yang jatuh itu. Dan lebih gila lagi, hamba Tuhan yang di Surabaya yang ketahuan KDRT itu bukan sekali saja loh melakukan KDRT. Dia sudah bertahun-tahun dia melakukan KDRT pada istrinya. Hamba Tuhan yang melakukan pencabulan itu juga bukan sekali saja melakukan pencabulan, tapi sudah bertahun-tahun dia melakukan pencabulan ke jemaat. Nah, kenapa bisa demikian? Karena kebanyakan dari kita lebih takut dihakimi manusia daripada dihakimi Tuhan. Kita lebih takut dikatain orang, ih pendeta kok gitu sih, ih pendeta kok jorok sih, ih pendeta, sekolah Alkitab kok omongannya kotor sih dan sebagainya. Dan akhirnya kita banyak memilih untuk memakai topeng untuk menyembunyikan kekurangan dari dosa kita. Nah, lebih parah lagi dari beberapa kasus tadi, sebenarnya sebagian jemaatnya tahu apa yang sudah diperbuat pendetanya. Karena sudah dilakukan bertahun-tahun dan seperti kata pepatah ya, biasanya tidak ada kejahatan yang sempurna. Jadi pendeta sebagian jemaatnya itu tahu,
perbuatan pendetanya, tapi bukannya mengungkap, malah menutup-nutupi. Nah, salah satu yang dijadikan alasan biasanya ya Matius 5 ayat 16 ini. Biasanya ditambah satu ayat lagi, yaitu tentang kasih menutupi segala sesuatu. Padahal kalau kita baca di Efesus 5 ayat 11, saya bacakan Efesus 5 ayat 11, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Jadi pada sebagian kasus-kasus kejatuhan hamba Tuhan tadi, pendetanya hidup bertahun-tahun menyembunyikan dosa, dan jemaatnya bertahun-tahun hidup menutupi dosa pendetanya. Mereka takut dihakimi manusia, mereka takut karena Matius 5 ayat 16 berkata kita harus bercahaya di depan orang. Nanti kalau pendetanya ketahuan cabul, nanti nggak lagi bercahaya di depan orang. Mereka takut kalau pendetanya ketahuan KDRT, nanti gerejanya ditinggal jemaatnya. Nah, kita lupa bahwa kalau kita ke gereja, kita sebagai gembala, kita sebagai pendeta, kita sebagai imam, yang kita layani itu Tuhan, bukan manusia. Kalau bait suci masih ada di zaman sekarang dan ada ruang Maha Kudus, itu mungkin 90% hamba Tuhan mungkin ya mati semua kalau masuk sana ya, termasuk saya ini. Nah, tapi puji Tuhan, Yesus sudah mati buat kita semua, tirai bait suci itu sudah dibelah sendiri oleh Allah. Jadi kita yang berdosa ini bisa terhubung langsung tanpa takut mati lagi. Kembali ke Matius 5 ayat 16, terangmu pada ayat ini berlaku untuk komunitas, untuk gereja, untuk kumpulan orang percaya dan bukan berlaku untuk satu orang. Jadi ketika seorang pendeta ketahuan jatuh di dalam dosa, seharusnya yang diutamakan adalah terang kolektif, gereja itu sendiri. Bagaimana gereja seharusnya memperlakukan pendetanya, misalnya dengan mencabut sementara gelarnya, lalu dilakukan pemulihan pada pendeta ini, dan baru mengangkatnya kembali setelah jemaat setuju bahwa pendeta ini sudah dipulihkan. Nah, jadi jangan sibuk memikirkan terang satu orang. Jangan sibuk memikirkan terang pendetamu, terang gembalamu. Matius 5 ayat 16 ini bukan tentang terang satu orang. Kalau pendetamu tiba-tiba bad pixelnya tiba-tiba membesar ya, kena godaan atau hal lain, ya sebaiknya kita mundur dulu. Siapapun yang bad pixelnya tiba-tiba membesar, mundur dulu. Perbaiki dulu, nanti baru tampil lagi ke depan. Karena siapapun bisa jatuh, pendeta bisa jatuh, gembala bisa jatuh, tapi gereja dan orang Kristen tetap harus menjadi terang bagi dunia. Justru aneh ya kalau ada orang Kristen tidak pernah naik turun bad pixelnya ini. Karena contohnya itu Elia, salah satu nabi terhebat Tuhan aja bisa jatuh ke titik terendah. Sampai depresi, pingin mati ya. Nah, Elia ini ketika jatuh dalam depresinya, dia mundur, dia menyendiri, dia makan tidur, istirahat, sampai dia pulih, baru dia kembali lagi bertempur untuk Tuhan. Nah, kita sebagai pemimpin rohani, kita harus tahu bahwa kita ini wajah gereja. Wajah gereja itu kalau diibaratkan di gambar kanan ini, jadi handphone yang berada di bagian depan, yang biasanya dilihat orang. Nah, kalau ternyata pixel kita ini besar, atau dari yang tadinya kecil tiba-tiba jadi besar karena jatuh pada godaan, ya kita harus jujur. Karena yang kita layani itu Tuhan loh, bukan manusia. Tuhan tahu dengan jelas tiap kekurangan dosa kita, tiap titik dari pixel kita. Tapi sejauh ini, kalau saya belum pernah dengar ada pendeta yang turun atau menanggalkan sendiri jabatan kependetaannya karena jatuh sih. Biasanya yang umum terjadi itu ketahuan jatuh dulu baru turun, seperti itu ya. Nah, kita bisa membohongi manusia, kita bisa membohongi jemaat, kita bisa membohongi anak didik rohani kita, tapi kita tidak bisa membohongi Tuhan. Kita yang sudah belajar teologi ini harusnya paham konsekuensi membohongi Tuhan itu jauh lebih besar daripada membohongi manusia. Sebagai orang percaya, kita dituntut untuk meneladani Yesus. Dead pixel kita ini seharusnya tiap hari makin kecil, makin serupa dengan Kristus ya. Terutama kita sebagai hamba Tuhan, jangan sampai kita berlaku seperti orang Farisi yang disebut Yesus sebagai kuburan yang dilabur putih. Luarnya tampak bersih, tapi di dalam penuh tulang belulang dan berbagai kotoran. Matius 23 ayat 27. Nah, oke, kita selesai dengan poin yang pertama. Saya ulangi, Matius 5 ayat 16 bukan tentang satu orang, tapi tentang komunitas, tentang gereja, dan tentang kumpulan orang percaya. Sekarang kita beranjak ke poin nomor 2, yang menjadi inti ayat ini. Kebanyakan orang hanya fokus pada bagian awal dari ayat ini saja. Coba kita tanyakan ke diri kita masing-masing. Saya percaya kita semua yang ada di sini punya kelemahan. Seperti tadi saya utarakan ya, punya back pixel. Kalau kita diibaratkan sebuah handphone. Contoh saya sendiri nih ya, saya sendiri sampai sekarang ini masih suka ngumpat. Ngumpat itu kalau bahasa Jawa bilang itu misuh.
apalagi kalau lagi nyetir di jalan ya. Jadi saya sampai punya prinsip itu seperti ini, di jalan raya itu ada dua macam supir. Satu itu supir yang misuh, dan dua itu supir yang bikin orang lain misuh. Jadi kalau kamu di jalan nggak misuh, berarti kamu ini biang kerok justru yang bikin orang lain misuh. Berarti nyetirmu nggak karu-karuan, nyetirmu nggak bener, seperti itu. Jadi hanya ada dua macam driver itu ya, satu yang maki-maki, satu yang bikin orang lain maki-maki, kurang lebih seperti itu. Nah, saya ini punya dua anak kecil, yang satu usianya 12 tahun, yang satu 8 tahun. Karena saya dan istri saya ini sering berpergian bersama, saya nggak punya sopir, jadi otomatis sayalah sopir di keluarga kami. Jadi mau nggak mau mereka pasti dengar saya maki-maki orang di jalan. Nah, kedua anak saya ini alasan saya sekolah di STB dan mereka juga saksi hidup dari bad pixel saya. Saya bisa menipu orang lain, saya bisa pura-pura alim, saya bisa berlaku sopan, menahan diri, nggak misuh di depan orang, tapi saya nggak bisa nipu dua anak saya ini. Dan lebih-lebih saya nggak bisa nipu Tuhan yang saya sembah. Saya nggak mau kedua anak-anak saya ini anggap saya munafik, dan nantinya mereka justru kepahitan pada saya, kepahitan pada kekristenan, dan lebih parah lagi kalau mereka kepahitan pada Tuhan. Papa ikut Tuhan, tapi kalau ngobrol sama Papa ikut Tuhan, kalau ngobrol sama teman sopan, padahal kalau di jalan suka maki-maki orang. Nah, kan bahaya tuh kalau tiba-tiba seperti itu. Atau lebih parah lagi, Papa ikut Tuhan di mimbar alim, di rumah zalim. Nah, ini kan ngeri ya. Jadi kalau orang terdekat kita saja tahu dead pixel kita, apalagi Tuhan. Makanya kita juga sering dengar anak-anak pendeta zaman sekarang itu banyak berontak dari orang tuanya. Mereka kepahitan, mereka lihat bapaknya di mimbar alim, di rumah zalim ternyata. Nah, lebih parah lagi, kalau gara-gara kita jadi antipati sama kekristenan, antipati sama Tuhan Yesus, bahaya sekali. Makanya dimanapun saya berada, saya tidak mau pura-pura. Saya tidak mau anak saya melihat saya sebagai orang munafik. Kalian boleh tanya Mas Noel, boleh tanya Pak Chandra, di angkatan 2024 yang paling rusak mulutnya itu siapa? Yaitu saya. Jadi saya juga bukan sombong ya kalau mulut saya ini paling rusak satu angkatan, tapi saya mau bilang bahwa mulut saya ini sudah jauh lebih baik daripada dulu ketika saya pertama kali diubahkan. Nah, seperti itu ya. Jadi sudah mendingan lah istilahnya. Dead pixel saya ini sudah mengecil dibandingkan dulu, dan saya tidak perlu berpura-pura bahwa saya sudah bersih tanpa dead pixel. Karena saya memang bukan orang suci. Sama seperti kita semua yang ada di sini kan juga bukan orang suci kan ya. Nah, seperti apapun layar HP kita hari ini, tiap-tiap kita kan pasti punya dead pixel. Ada yang masih agak besar seperti saya, ada yang sudah kecil, ada yang kecil banget. Nah, kita tidak perlu malu untuk itu, kita tidak perlu nutup-nutupi. Karena Matius 5 ayat 16 ini tidak berhenti di bagian awal. Ada bagian yang lebih penting, yaitu bagian akhirnya. Kita baca lagi Matius 16. Demikian hendaknya terangmu berjaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kata memuliakan di sini ditulis doxaxosin dalam bahasa Yunani, yang adalah kata kerja subjungtif aorist, artinya menyatakan tujuan. Jadi tujuan orang-orang melihat kita bukan supaya kita terlihat baik. Fokusnya bukan ke kita pribadi kita, tapi untuk kemuliaan Bapa di surga. Gereja itu bukan mengidolakan pendetanya, gereja bukan mengidolakan gembalanya. Menghormati ya harus, tapi bukan mengidolakan dan meneladani ya. Karena buat apa coba meneladani orang yang sama-sama berdosa? Buat apa meneladani layar yang sama-sama ada dead pixelnya? Yang harus diidolakan jemaat itu Tuhan Yesus. Yang harus diteladani jemaat itu juga Tuhan Yesus. Bukan kita. Kita ini jadi bagian kedua dari Matius 5 ayat 16 ini yang sering dilupakan orang. Jadi Matius 5 ayat 16 tadi yang pertama bicara bukan tentang perorangan atau satu orang, tapi kolektif. Orang kedua jamak. Dan yang kedua, inti ayat ini bukan terlihat baik di depan orang, tapi memuliakan Bapa yang di surga. Kejujuran kita di hadapan Tuhan itu lebih penting daripada terlihat baik di hadapan manusia. Saya akan tutup dengan quotes seorang teolog terkenal ya, Donald Arthur Carson, atau biasa disingkat D.A. Carson ya. Ini kita sering jumpai buku-buku orang ini ketika bikin tugas ini ya. Nah, D.A. Carson ini bilang seperti ini. Keberhasilan seorang murid diukur dari apakah perbuatannya mengarahkan pandangan orang lain pada Allah atau pada dirinya sendiri. Saya ulangi, keberhasilan seorang murid diukur dari apakah perbuatannya mengarahkan pandangan orang lain kepada Allah atau kepada dirinya sendiri. Nah, ini sesuai dengan Matius 5 ayat 16 tadi ya.
Jadi dia bilang don't look at me, look at him. Jangan lihat aku, tapi lihatlah Tuhanku. Lihatlah bagaimana Tuhan mengikis dead pixel kita hari demi hari dan memakai pendosa seperti kita ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, sekian dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Waktu saya kembalikan pada moderator. Ya, terima kasih untuk